Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal matematika di buku PR Intan Pariwara kelas 10B. Kita sudah sampai di bab 3 yaitu statistika. Tepatnya di halaman 92 sampai 93 bagian uraian nomor 1 sampai 5. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Suatu kelas terdiri atas 40 siswa. Semua siswa mengikuti ulangan matematika. Distribusi nilai siswa disajikan dalam diagram lingkaran di samping. Ini diagram lingkarannya. Pertanyaannya untuk yang A, berapa nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Yang B, separuh siswa di kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari K. Berapa nilai K? Yang C, berapa rata-rata nilai ulangan siswa? Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya untuk yang A. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa menunjukkan modus data. Modus data adalah nilai siswa yang memiliki presentase tertinggi. Kita lihat presentase tertingginya yaitu sebesar 40% dimiliki oleh nilai 70 ya. Dari diagram terlihat nilai 70 memiliki presentase tertinggi yaitu 40%. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 70. Untuk yang B, separuh siswa di kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari K. Nilai K menunjukkan median data. Menentukan median nilai ulangan siswa. Kita tentukan dulu mediannya. Kita hitung per nilainya. Untuk nilai 60 banyak siswanya 30, di sini kan 30 ya. 30% kali 40 itu adalah total siswanya sama dengan 12. Jadi FK-nya 12. Untuk yang mendapat nilai 70 yaitu 40%. Ini 40% kali 40 sama dengan 16. 12 tambah 16 maka FK-nya adalah 28. Untuk yang mendapat nilai 80 yaitu 20%. Di sini 20%. 20% kali 40 sama dengan 8. FK-nya 28 ditambah 8 adalah 36. Untuk yang mendapat nilai 90 yaitu seperti 10%, sehingga 10% kali 40 sama dengan 4. Untuk FK-nya 36 ditambah 4 adalah 40. Nilai data ke-13 itu berarti berada di sini. Sampai ke 28 adalah 70 ya. 13 sampai 28 itu nilainya 70. ME karena datanya genap maka kita gunakan rumus sebagai berikut. ME yaitu setengah kali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Sehingga setengah kali nilai data ke 40 per 2 ditambah nilai data ke 40 per 2 ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke 20, 40 bagi 2 adalah 20, ditambah nilai data ke 20 ditambah 1. Sama dengan setengah kali nilai data ke 20 ditambah nilai data ke 21. Sama dengan setengah kali X20, data ke 20 ya X20 itu, ditambah X21. 20 dan 21 itu terletak di sini. Sama dengan setengah kali 70 ditambah 70 ya. 70 tambah 70 ada 140. 140 kali setengah yaitu 70. Jadi mediannya 70. Diperoleh nilai median 70, jadi nilai K adalah 70. Yang C, menentukan rata-rata nilai ulangan matematika. Rata-rata nilai ulangan matematika yaitu X bar sama dengan 12 kali 60. Ini 12 kali 60 ya. Ditambah 16 kali 70, ditambah 8 kali 80, 8 kali 80, ditambah 4 kali 90, ini 4 kali 90, per 40, 40 itu banyaknya data. Sama dengan 3 kali 6, ini bisa dicoret.
Ini kan 40 dibagi nolnya dicoret ya, 6 ini dicoret 12 bagi 4 3, jadi 3 kali 6 ditambah ini nolnya juga dicoret 16 bagi 4 4 bagi 4 1 tinggal 4 kali 7 ditambah ini nolnya dicoret 8 bagi 4 2 kali 8 atau 8 bagi 2 sama saja. Ini nolnya dicoret, 4-nya juga dicoret jadi 1 kali 9. 3 kali 6 adalah 18, 4 kali 7 28, 8 kali 2 16, 1 kali 9 adalah 9 sehingga jumlahnya 71. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa adalah 71. Kita ke nomor 2. Diketahui rata-rata nilai ulangan matematika 9 siswa adalah 69. Dari ke-9 siswa tersebut terdapat 1 siswa yang memperoleh nilai tertinggi, 2 siswa memperoleh nilai terendah, dan lainnya memperoleh nilai sama. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah adalah 12. Jika modus nilai ulangan siswa adalah 70, tentukan nilai ulangan siswa tertinggi. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan ini melibatkan materi lain yaitu sistem persamaan linier. Masih ingat ya sistem persamaan linier? Analisis permasalahannya, misalkan nilai ulangan matematika 9 siswa dari yang terendah adalah, kita urutkan dulu dan kita misalkan yaitu X1, X2, X3, X4 sampai X9. Dari 9 siswa tersebut, 1 siswa yang memperoleh nilai tertinggi, 2 siswa memperoleh nilai terendah, dan lainnya memperoleh nilai sama. Ini berarti terdapat 6 siswa yang memperoleh nilai yang sama. Dengan demikian, diperoleh nilai ulangan siswa tertinggi adalah X9 ya, karena sudah diurutkan otomatis yang tertinggi itu di belakang sendiri. Selanjutnya, nilai ulangan siswa terendah adalah X1 dan X2. Dengan X1 sama dengan X2 ini yang terendah. Nilai 6 siswa lainnya adalah X3, X4, X5, X6, X7, dan X8 dengan X3 sama dengan X4, X5 sama dengan X6, sama dengan X7, sama dengan X8. Karena di keterangannya ini yang lainnya memperoleh nilai yang sama. Diketahui modus nilai ulangan siswa adalah 70. Jadi ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6 ini kan modus karena nilainya yang sama otomatis dia sebagai modusnya yaitu 70. Menentukan sistem persamaan linier jumlah nilai 9 siswa, sigma I sama dengan 1, batas atasnya 9, XI sama dengan X1 tambah X2 sampai X9. Sama dengan X1 tambah X2 ditambah 70, 70, 70, 70 sampai ini 70 ditambah X9. Sama dengan 2X2, ini kan nilainya sama ya, ditambah 420 ditambah X9. Rata-rata nilai 9 siswa adalah 69, maka X bar sama dengan 60. 69 ini saya ganti dulu 69 bukan 60. 69. Rumusnya X bar adalah sigma I sama dengan 1, batas bawahnya 1, batas atasnya 9, XI per 9. 9 ini banyaknya data, sama dengan 69. Ini jumlahnya kita ganti dengan yang ini. 2X2 ditambah 420 ditambah X9 per 9 sama dengan 69. Kita kalikan silang. Sehingga 2X2 ditambah 420 ditambah X9 sama dengan 9 kali 69. 2X2 ditambah X9 sama dengan 9 kali 69 adalah 621. X 420 nya pindah ke ruas kanan menjadi min 420. Sehingga 2X2 ditambah X9 sama dengan 201. X9 masing-masing ini dipindah ke depan ya, X9. X9 ditambah 2X2 sama dengan 201. Ini persamaan yang pertama. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah adalah 12. Sehingga X9 dikurangi X2 sama dengan 12. Ini persamaan yang kedua.
Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sistem persamaan linier. X9 ditambah 2X2 sama dengan 201. X9 min X2 sama dengan 12. Menentukan nilai X9, eliminasi X2 dari kedua persamaan. Yang atas ini kita kalikan 1 sehingga hasilnya tetap X9 ditambah 2X2 sama dengan 201. Yang bawah ini kita kalikan 2 supaya koefisiennya sama dengan yang atas, sehingga X9 min X2 sama dengan 12 kali 2 sehingga menjadi 2X9 min 2X2 sama dengan 24. Kita jumlahkan supaya X2 nya ini 0. X9 ditambah 2X2 adalah 3X9, 2X2 ditambah min 2X2 0, 201 ditambah 24 adalah 225. X9 sama dengan 225 dibagi 3 adalah 75. Jadi nilai siswa tertinggi adalah 75. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3. SMP Nusantara akan mengirimkan seorang peserta untuk mengikuti lomba lari 100 meter tingkat kabupaten. Untuk persiapan tersebut, tim pelatih melakukan pelatihan selama 6 bulan dengan 3 calon peserta. Pelatihan dilakukan setiap hari. Setiap akhir bulan, tim pelatih mencatat rata-rata waktu tempuh lari setiap peserta. Berikut data waktu tempuh lari setiap calon peserta dalam detik selama 6 bulan. Ini tabelnya. Menurutmu siapakah dari ketiga calon peserta di atas akan mewakili sekolah mengikuti lomba lari 100 meter tingkat kabupaten? Hubungkan dengan materi mean, median, dan modus yang telah kamu pelajari. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Calon peserta yang akan mewakili lomba lari adalah calon peserta yang rata-rata waktu tempuh larinya paling sedikit ya. Ini kita hitung rata-ratanya untuk Andi. Ini dijumlahkan 25,4 sampai ini di 24,8 dijumlahkan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 hasilnya adalah 24,95. Begitu juga dengan bagus, dijumlahkan ini rata-rata waktu tempuhnya lalu dibagi 6 hasilnya 24,75. Begitu juga dengan miliknya Freddy, ini juga dijumlahkan lalu dibagi dengan 6 hasilnya 24,55. Dari tabel terlihat rata-rata waktu tempuh paling sedikit sekitar 24 detik. Frekuensi waktu tempuh lari Freddy yang tercatat 24-an detik, paling banyak dibandingkan dengan Andi dan Bagus. Mean waktu tempuh Freddy juga paling sedikit dibandingkan Andi dan Bagus. Dengan demikian, Freddy yang akan mewakili sekolah mengikuti lomba lari 100 meter tingkat kabupaten. Selanjutnya kita menuju soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 dan 5 kita menggunakan histogram. Data lingkar batang pohon jati di sebuah kebun disajikan dalam histogram berikut. Ini histogramnya. Nomor 4, separuh pohon jati di kebun tersebut memiliki lingkar batang kurang dari PCM. Berapa nilai PCM? Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Separuh pohon jati di kebun tersebut memiliki lingkar batang kurang dari PCM. Nilai P menunjukkan median data. Banyak datanya atau N-nya sama dengan 30 ya. Dari mana tahunya 30? Yaitu 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 10 ditambah 2 ditambah 7. Hasilnya 30. Median yaitu nilai tengahnya. Nilai ke data ke N per 2 karena ini genap ya. Jumlah datanya genap. Sehingga nilai data ke 30 per 2 sama dengan nilai data ke 15. Perhatikan letak nilai data ke-15 dalam tabel frekuensi kumulatif data sebagai berikut. Untuk kelas yang pertama, kelas pertama itu yang batang pertama ini frekuensinya 3, FK-nya 3. Interval kelas yang kedua yaitu batangnya 4, sehingga FK-nya 3 tambah 4 yaitu 7 ya. 3 tambah 4 ini 7. Ya, kelas yang ketiga yaitu frekuensinya 4, 7 tambah 4 adalah 11. Untuk interval kelas yang keempat yaitu frekuensinya 10, 11 tambah 10 yaitu 21.
Untuk kelas interval yang kelima yaitu frekuensinya 2, di sini 2 ya, tinggi batangnya. Untuk FK-nya, frekuensi kumulatifnya ya 21 tambah 2 sama dengan 23. Untuk kelas interval yang keenam yaitu frekuensinya 7, FK-nya 23 tambah 7 yaitu 30. X12 sampai X21 berada pada interval kelas yang keempat, berarti yang ini. Median sama dengan X ke-15 atau data yang ke-15 dan X15 lebih dari X12 kurang dari 21, berarti letaknya di sini. Yang interval kelas keempat berarti 1, 2, 3, 4, berarti yang ini ya, kita gunakan yang ini. Dari histogram terlihat interval kelas keempat memiliki tepi bawah atau TB sama dengan 33,5, ini TB-nya ya, 33,5. Dan tepi atas atau TA-nya yaitu 37,5. Sehingga diperoleh L itu batas bawah sama dengan 33,5, FKME sama dengan 11, FME sama dengan 10, P sama dengan panjang kelasnya 37,5 dikurangi 33,5 sama dengan 4. Kita gunakan rumus mediannya. ME sama dengan L ditambah setengah kali N min FKME per FME kali P. Kita masukkan sama dengan 33,5 ditambah setengah kali 30 dikurangi 11 per 10 kali 4. Sama dengan 33,5 ditambah setengah kali 30 adalah 15, 15 dikurangi 11 adalah 4, berarti 4 per 10 kali 4 ya, sama dengan 33,5, 4 kali 4 adalah 16, 16 dibagi 10 adalah 1,6, 33,6 ditambah 1,6 adalah 35,1. Diperoleh median data adalah 35,1, jadi nilai P sama dengan 35,1. Selanjutnya kita menuju soal nomor 5, masih menggunakan histogram yang nomor 4 tadi. Soalnya adalah pohon jati di kebun tersebut paling banyak memiliki lingkar batang KCM. Berapa nilai K? Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Pada histogram, kelas modul adalah interval kelas yang memiliki batang tertinggi, berarti yang ini batang tertingginya. Dari tabel terlihat bahwa interval kelas keempat memiliki batang tertinggi, sehingga kelas modul adalah 4 ya, yang keempat. Frekuensi sebelum kelas modul adalah 4. Ini frekuensinya 4. Frekuensi kelas modul ada 10, ini tingginya 10, jadi frekuensi modulnya 10. Frekuensi setelah modul adalah 2, ini adalah 2. Dari histogram terlihat interval kelas 4 memiliki tepi bawah atau TB sama dengan 33,5 dan tepi atas atau TA-nya yaitu 37,5. Sehingga diperoleh LO batas bawahnya yaitu 33,5, P panjang kelasnya yaitu 37,5 dikurangi 33,5 sama dengan 4. D1 ini sama dengan 10 dikurangi 4, ini kan 10 dikurangi kelas sebelumnya yaitu frekuensi kelas sebelumnya yaitu 4 sama dengan 6. D2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan D8. MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Kita masukkan. L sama dengan 33,5 ditambah 6 per 6 ditambah 8 kali 4. Sama dengan 33,5 ditambah 6 per 14 kali 4. Sama dengan 33,5 ditambah 6 kali 4, 24. 24 dibagi 14 adalah 1,7. 33,5 ditambah 1,7 sama dengan 35,2. Diperoleh modus data adalah 35,2. Jadi nilai K sama dengan 35,2. Demikian pembahasan untuk soal uraian hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.